Malam itu aku pulang lembur dalam keadaan tubuh hampir tidak kuat berdiri. Seharian aku bekerja tanpa sempat makan dengan tenang. Yang ada di pikiranku hanya satu, segera sampai rumah, mandi, lalu makan nasi dan lauk yang sudah kusiapkan sebelum berangkat pagi tadi. Tapi begitu membuka pintu rumah, aku melihat makanan yang kusimpan di meja sudah tidak ada. Aku mencari ke dapur. Dan di sana, aku melihat ibu mertuaku sedang membuang nasi dan lauk itu ke tempat makan anjing. Aku langsung menghampirinya. "Bu, itu makanan saya." Bukannya meminta maaf, beliau justru menatapku tajam. "Memangnya rumah ini restoran?" Aku terdiam. "Dari pagi sampai malam kamu kerja, pulang-pulang cuma tahu makan." Air mataku mulai menggenang. "Tapi Bu, saya belum makan dari siang." Ibu mertua justru menunjuk pintu. Lalu dengan suara keras ia berkata, "Rumah ini tak wajib melayanimu. Kalau lapar, cari makan sendiri." Saat itu suamiku ada di ruang tengah. Aku berharap dia membelaku, tapi dia hanya diam. Aku masuk kamar sambil menangis. Mereka tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir aku mau diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Karena keesokan harinya, sebuah rahasia yang selama ini kusimpan akhirnya terbongkar. Dan ketika ibu mertuaku mengetahui siapa sebenarnya yang selama ini membiayai rumah itu, wajahnya langsung berubah. Bahkan orang yang malam itu menyuruhku pergi, justru menjadi orang yang paling keras memintaku untuk tetap tinggal. "Kalau kalian jadi aku, apakah masih mau bertahan?" Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Pulang lembur, makananku dibuang ke anjing. Namaku Laras. Usiaku 37 tahun. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan mengira aku perempuan yang cukup beruntung. Aku punya suami, punya rumah, punya pekerjaan tetap, dan punya keluarga. Tapi tidak semua yang terlihat baik-baik saja benar-benar baik-baik saja. Sudah hampir 10 tahun aku menikah dengan Bayu. Selama itu pula aku tinggal bersama ibu mertuaku, Bu Rukmini. Awalnya aku berpikir tinggal bersama mertua bukan masalah besar. Aku justru senang. Aku menganggap punya orang tua di rumah berarti aku bisa belajar menjadi menantu yang baik. Aku tidak pernah keberatan memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan suami. Bahkan ketika aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan, sebagian besar penghasilanku selalu kupakai untuk membantu kebutuhan rumah. Tapi lama-kelamaan, aku merasa apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau aku pulang cepat, Bu Rukmini bilang aku terlalu santai. Kalau aku pulang malam karena lembur, beliau bilang aku tidak tahu kewajiban sebagai istri. Kalau aku memasak, katanya masakanku terlalu asin. Kalau aku membeli makanan dari luar, katanya aku boros. Aku seperti berjalan di atas jalan yang tidak pernah benar. Dan malam itu, kesabaranku benar-benar diuji. Hari itu aku mendapat pekerjaan tambahan di kantor. Seharusnya aku pulang pukul 5 sore. Tapi karena ada laporan yang harus diselesaikan, aku baru bisa meninggalkan kantor hampir pukul 10 malam. Perutku sudah terasa perih. Sejak siang aku hanya minum air dan makan sedikit roti. Sebelum berangkat pagi tadi, aku sebenarnya sudah menyiapkan nasi dan lauk. Aku bahkan sengaja memasukkannya ke wadah agar ketika pulang malam, aku tidak perlu merepotkan siapapun. Dalam perjalanan pulang, aku terus membayangkan makanan itu. Sebentar lagi sampai. Bisa makan? Itu saja yang ada di pikiranku. Begitu sampai rumah, aku membuka pintu perlahan. Lampu ruang tengah masih menyala. Aku melihat Bayu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. "Mas?" Bayu menoleh. "Kamu baru pulang?" Aku mengangguk. "Iya, tadi ada lembur." Bayu hanya mengangguk. Aku langsung menuju dapur. Tapi ketika membuka lemari tempat aku menyimpan makanan, kosong. Aku mencari kemeja. Tidak ada. Aku membuka kulkas. Tidak ada juga. "Mas, ada lihat makanan yang aku siapkan tadi pagi?" Bayu menjawab dari ruang tengah. Tanya ibu. Aku mulai merasa tidak enak. Aku berjalan menuju halaman belakang.
Dan di sanalah aku melihat buruk Mini. Beliau sedang menuangkan nasi dan lauk ke sebuah wadah makanan anjing. Aku terdiam. Bu. Beliau menoleh. Oh, kamu sudah pulang? Aku menunjuk makanan itu. Itu makanan saya, Bu? Buruk Mini melihat wadah tersebut. Loh? Memangnya kenapa? Saya belum makan dari siang, Bu? Beliau justru mengangkat bahu. Ya cari makanan lain. Aku menahan air mata. Tapi kenapa makanan saya dibuang? Buruk Mini menatapku tajam. Karena sudah malam. Kalau kamu mau makan, ya masak lagi. Aku menatap nasi yang sudah bercampur dengan makanan anjing. Bu, saya benar-benar lapar. Beliau mendengus. Jangan manja. Kamu kerja sendiri sampai malam, terus pulang-pulang berharap semua orang melayanimu. Aku menggeleng. Saya tidak pernah meminta dilayani. Setidaknya jangan buang makanan saya. Buruk Mini tiba-tiba meninggikan suara. Rumah ini tak wajib melayanimu. Aku langsung terdiam. Bayu mendengar suara itu. Ia keluar ke halaman. Bu, ada apa? Aku menatap suamiku. Mas, ibu membuang makanan yang aku siapkan. Bayu melihat wadah makanan itu. Kemudian melihat ibunya. Aku menunggu. Aku berharap untuk pertama kalinya Bayu akan berkata, Bu, jangan begitu. Tapi Bayu hanya menghela napas. Sudahlah, Laras. Jangan cari masalah malam-malam. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi aku yang mencari masalah? Bayu diam. Aku kembali melihat makanan yang sudah dibuang. Dadaku terasa sakit. Bukan hanya karena lapar. Tapi karena saat itu aku sadar. Aku tidak sedang tinggal di rumah yang membuatku merasa pulang. Aku sedang tinggal di tempat yang membuatku harus terus membuktikan bahwa aku pantas berada di sana. Aku masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu aku menangis sendirian. Namun sebelum tidur, aku membuka sebuah laci yang selama ini tidak pernah kusentuh di depan siapapun. Di dalamnya ada sebuah map coklat. Aku mengeluarkannya. Menatap dokumen yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Lalu berbisik. Mungkin sudah waktunya mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini membuat rumah ini tetap berdiri. Aku belum tahu. Keputusan yang kuambil malam itu akan membuat seluruh keluarga Bayu panik. Dan untuk pertama kalinya, orang yang selalu menyuruhku mengalah, akan memohon agar aku tidak pergi. Kalau tidak suka, keluar dari rumah ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Perutku masih kosong. Tetapi rasa lapar sudah kalah oleh sakit hati. Aku terus memikirkan perkataan buruk Mini. Rumah ini tak wajib melayanimu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Padahal aku tidak pernah meminta dilayani. Aku hanya ingin makanan yang sengaja kusiapkan sendiri tidak dibuang. Aku hanya ingin dianggap sebagai manusia yang juga bisa lelah. Sekitar tengah malam, Bayu masuk kamar. Ia melihatku masih duduk di tepi tempat tidur. Belum tidur? Aku menggeleng. Mas? Aku mau tanya sesuatu. Bayu duduk sambil memainkan ponselnya. Apa? Menurut Mas, aku ini selama tinggal di rumah ini pernah merepotkan ibu. Bayu terdiam. Aku cuma ingin tahu. Kalau aku memang salah, bilang. Aku bisa memperbaikinya. Bayu menghela napas. Sudahlah, Ras. Ibu memang begitu orangnya. Aku menatapnya. Jadi aku harus terus mengerti? Iya. Kalau ibu marah, aku mengerti. Kalau ibu menghina, aku mengerti. Kalau makanan yang kusiapkan dibuang, aku juga harus mengerti. Bayu akhirnya menatapku. Kamu jangan membesar-besarkan masalah. Aku tertawa kecil. Pahit. Masalahnya bukan nasi itu. Terus? Masalahnya adalah aku merasa tidak pernah dianggap keluarga. Bayu diam. Aku menahan tangis. Mas, aku bekerja dari pagi. Aku pulang malam. Aku tetap berusaha mengurus rumah. Aku membantu biaya listrik. Belanja. Bahkan beberapa kebutuhan ibu. Tapi kenapa satu kali aku mengeluh lapar, aku malah dianggap merepotkan? Bayu menundukkan kepala. Aku akan bicara sama ibu. Aku menatapnya. Benarkah? Iya. Untuk sesaat aku merasa sedikit lega. Mungkin akhirnya Bayu akan membelaku. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa menit. Pagi harinya, saat aku sedang membuat teh, buruk Mini datang. Laras,
Aku menoleh. Iya, Bu. Semalam kamu mengadu kepada Bayu? Aku terdiam. Saya hanya bicara. Bu Rukmini tersenyum sinis. Bagus. Jadi sekarang setiap masalah harus dibawa ke suami? Aku menggeleng. Bukan begitu. Kalau ibu tidak suka dengan saya, bilang terus terang. Beliau mendekat. Ibu memang tidak suka. Aku terdiam. Kenapa? Karena sejak kamu menikah dengan Bayu, kamu merasa rumah ini milikmu. Aku mengernyit. Saya tidak pernah merasa begitu. Jangan bohong. Kamu kerja, punya penghasilan sendiri, lalu merasa paling berjasa. Air mataku mulai menggenang. Saya bekerja karena kebutuhan kita juga. Bu Rukmini langsung menunjuk ke arahku. Kalau tidak suka tinggal di sini, keluar. Aku membeku. Beberapa detik kemudian Bayu muncul dari kamar. Bu Rukmini langsung berkata, suruh istrimu pergi kalau dia tidak bisa menghormati rumah ini. Aku menatap Bayu. Sekali lagi aku menunggu pembelaan. Namun Bayu justru berkata, sudah, Bu. Kemudian ia menatapku. Ras, kamu minta maaf saja. Aku seperti kehilangan kata-kata. Mas serius? Bayu mengangguk. Iya. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangguk pelan. Baik. Aku mengambil tas kerja. Sebelum pergi, aku menatap Bayu. Mas, aku akan minta maaf. Tapi bukan karena aku merasa salah. Bayu terdiam. Aku melanjutkan. Aku minta maaf karena selama ini aku terlalu lama diam. Lalu aku pergi bekerja. Di dalam perjalanan, air mataku jatuh. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa hancur. Aku mulai merasa sadar. Sore nanti aku akan pulang. Namun aku tidak akan pulang sebagai Laras yang sama. Karena malam sebelumnya aku sudah membuka kembali map coklat itu. Dan di dalamnya ada dokumen yang membuktikan bahwa selama ini aku bukan sekadar orang yang tinggal di rumah tersebut. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika Bu Rukmini terus menyuruhku keluar, aku mulai berpikir untuk benar-benar menuruti perkataannya. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus memastikan satu hal. Apakah Bayu akan tetap membiarkan ibunya mengusirku setelah mengetahui rahasia yang kusimpan? Aku mulai berhenti melayani mereka. Seharian di kantor, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena pekerjaan. Bukan juga karena perkataan Bu Rukmini. Tapi karena satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kalau aku memang dianggap tidak berguna di rumah itu, kenapa selama ini mereka begitu bergantung kepadaku? Aku membuka ponsel dan melihat catatan pengeluaran yang kusimpan. Listrik, air, belanja bulanan, obat Bu Rukmini, cicilan beberapa perabot rumah. Semuanya ada. Dan sebagian besar memang kubayar dari hasil kerja keras tanganku sendiri. Aku tidak pernah mengungkitnya. Aku tidak pernah meminta mereka berterima kasih. Karena dulu aku percaya, kalau sudah menikah, tidak ada lagi yang namanya uangku atau uangmu. Yang ada adalah uang keluarga. Tapi ternyata aku salah. Sore itu aku pulang lebih cepat. Begitu membuka pintu, aku mendengar suara Bu Rukmini dari dapur. Laras. Aku menghampirinya. Iya, Bu. Belanjaan belum datang? Aku menggeleng. Belum. Kok belum? Saya belum pesan. Bu Rukmini langsung mengerutkan dahi. Loh, biasanya kamu yang pesan. Aku menarik napas. Mulai sekarang ibu bisa pesan sendiri. Beliau menatapku seolah tidak percaya. Maksudmu? Saya masih banyak pekerjaan. Jadi kamu tidak mau mengurus rumah? Aku menggeleng. Saya tidak bilang begitu. Saya cuma tidak bisa terus mengurus semuanya sendirian. Bu Rukmini tertawa sinis. Baru dibilang sedikit saja sudah mengeluh. Aku memilih diam. Biasanya aku akan langsung membuka aplikasi belanja. Biasanya aku akan mengambil uang. Biasanya aku akan meminta maaf. Tapi kali ini tidak. Aku berjalan ke kamar. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membiarkan mereka mengurus kebutuhan mereka sendiri. Malamnya Bayu pulang. Begitu masuk, ia langsung bertanya. Ras, makanan mana? Aku yang sedang duduk di ruang tengah menoleh. Makanan apa? Ya makan malam. Aku menjawab tenang. Aku belum masak. Bayu terlihat kaget. Kok belum? Aku capek.
Tadi kan kamu pulang lebih cepat. Iya. Tapi aku memang tidak mau memasak malam ini. Bayu menghela napas. Ras. Aku menatapnya. Mas, aku mau tanya. Apa? Selama ini kalau aku sakit atau capek, siapa yang mengurusku? Bayu terdiam. Aku melanjutkan. Kalau ibu sakit, aku yang membuatkan makan. Kalau mas butuh sesuatu, aku yang menyiapkan. Kalau rumah berantakan, aku yang membereskan. Tapi ketika aku lapar dan capek, yang aku dapat justru bentakan. Bayu menundukkan kepala. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi itu yang terjadi. Tiba-tiba buruk Mini keluar dari kamar. Kalian bertengkar lagi? Aku berdiri. Tidak, Bu. Kalau begitu kenapa Bayu belum makan? Aku menjawab pelan. Karena saya tidak memasak. Buruk Mini langsung marah. Nah, ini akibatnya kalau menantu terlalu banyak bekerja. Aku menarik napas panjang. Bu, saya bekerja karena saya juga membantu keluarga. Beliau mendengus. Siapa yang menyuruhmu? Aku terdiam. Lalu aku berkata, tidak ada. Saya melakukannya karena saya menganggap kalian keluarga. Buruk Mini menjawab cepat. Kalau begitu jangan mengeluh. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap Bayu. Mas, mulai sekarang aku akan mengurus kebutuhanku sendiri. Bayu mengernyit. Maksud kamu? Aku akan tetap bekerja. Aku tetap akan menjalankan tanggung jawabku sebagai istri. Tapi aku tidak akan lagi menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas semua orang di rumah ini. Bayu terdiam. Buruk Mini justru tertawa. Silakan. Memangnya kami takut? Aku mengangguk. Baik. Malam itu aku membuka rekening tabungan. Aku menghitung uang yang masih tersisa. Lalu membuka map coklat yang sudah bertahun-tahun kusimpan. Di dalamnya ada sertifikat. Ada kwitansi. Ada dokumen pembayaran. Dan satu surat lama dari ayahku. Aku membaca surat itu perlahan. Laras, kalau suatu hari kamu merasa tidak punya tempat untuk pulang, ingatlah bahwa ayah pernah menyiapkan satu tempat untukmu. Air mataku menetes. Selama ini aku sengaja tidak pernah menceritakan hal itu kepada keluarga Bayu. Bahkan Bayu pun tidak tahu seluruhnya. Karena sebelum menikah, ayah sudah membantuku membeli sebuah rumah kecil. Rumah itu tidak mewah. Tapi rumah itu adalah milikku. Dan selama ini aku menyimpannya sebagai jalan keluar jika suatu hari aku benar-benar tidak sanggup bertahan. Aku menutup map itu. Lalu berbisik. Maaf, Yah. Mungkin sebentar lagi aku benar-benar membutuhkan tempat itu. Keesokan paginya aku sengaja tidak mengambil uang belanja dari rekening bersama. Aku hanya menggunakan uang untuk kebutuhan pribadiku. Saat Buruk Mini membuka lemari dapur dan melihat persediaan mulai menipis, beliau langsung memanggilku. Laras. Aku datang. Kenapa, Bu? Belanja kapan? Saya belum tahu. Uang belanja mana? Aku menatap beliau. Mulai bulan ini, ibu bisa bicara dengan Bayu. Wajahnya berubah. Jadi sekarang kamu mau lepas tangan? Aku menggeleng. Bukan lepas tangan. Saya hanya sedang belajar menjaga diri sendiri. Buruk Mini membanting pintu lemari dengan kesal. Dasar menantu tidak tahu diri. Aku hanya diam. Namun saat aku berbalik, aku melihat Bayu berdiri di ujung lorong. Ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya tidak terlihat marah kepadaku. Justru terlihat seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu. Bayu mendekat. Ras. Aku menoleh. Aku mau tanya. Apa? Rumah yang sering kamu ceritakan sebelum kita menikah. Aku membeku. Rumah apa? Bayu menatapku curiga. Rumah yang katanya pernah disiapkan ayahmu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ternyata, Bayu mulai mengetahui rahasia yang selama ini kusimpan. Dan aku belum siap menceritakan bahwa rumah itu bukan sekadar tempat untuk pulang. Rahasia rumah itu akhirnya mulai terbongkar. Aku menatap Bayu. Pertanyaannya sederhana. Tapi bagiku, pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama bertahun-tahun sengaja kukunci. Rumah yang mana, Mas? Bayu mengernyit. Jangan pura-pura tidak tahu. Dulu sebelum kita menikah, kamu pernah bilang ayahmu menyiapkan rumah untukmu. Aku menarik napas. Iya.
Rumah itu masih ada? Aku diam. Bayu semakin mendekat. Ras, jawab. Aku menatap matanya. Mas, aku memang punya rumah. Wajah Bayu berubah. Di mana? Aku tidak menjawab. Dari dapur, tiba-tiba terdengar suara buruk Mini. Rumah apa? Aku langsung menoleh. Beliau berdiri sambil memperhatikan kami. Bayu menjawab. Ibu, dulu ayah pernah menyiapkan rumah untuk Laras. Buruk Mini langsung terdiam. Ekspresinya berubah. Aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Seperti seseorang yang baru mendengar kabar yang tidak ingin didengarnya. Rumah itu? Beliau berhenti. Aku bertanya, kenapa, Bu? Buruk Mini cepat-cepat mengalihkan pandangan. Sudahlah. Aku justru semakin curiga. Aku kembali ke kamar. Bayu mengikutiku. Ras, sebenarnya rumah itu milik siapa? Aku duduk di tepi tempat tidur. Milikku. Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Bayu terlihat terkejut. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum pahit. Karena aku tidak ingin rumah itu menjadi alasan orang mencintaiku. Bayu terdiam. Aku ingin menikah karena aku dicintai. Bukan karena aku punya rumah. Bayu menundukkan kepala. Aku tidak pernah tahu. Aku tahu. Tapi sekarang Mas sudah tahu. Bayu menatapku. Kenapa kamu menyimpannya selama ini? Aku menjawab pelan. Karena aku pernah berjanji kepada ayah. Rumah itu harus menjadi tempatku pulang kalau suatu hari aku benar-benar tidak punya tempat untuk merasa aman. Bayu diam cukup lama. Lalu ia bertanya, jadi kalau suatu hari kamu pergi dari sini, kamu akan tinggal di sana? Aku mengangguk. Iya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari luar kamar. Aku dan Bayu langsung keluar. Buruk Mini berdiri di dekat meja. Wajahnya pucat. Di lantai ada gelas yang pecah. Ibu kenapa? Tanya Bayu. Beliau tidak menjawab. Matanya justru tertuju kepadaku. Rumah itu? Masih atas namamu? Aku mengangguk. Iya. Buruk Mini menelan ludah. Suratnya masih ada? Aku terdiam. Kenapa ibu bertanya begitu? Beliau langsung menjawab. Ibu cuma penasaran. Aku tidak percaya. Selama ini beliau tidak pernah peduli dengan rumah yang bahkan tidak pernah beliau tinggali. Kenapa sekarang begitu tertarik? Aku mengambil gelas yang pecah. Namun sebelum aku kembali ke kamar, Buruk Mini berkata, jangan pernah berpikir kamu bisa meninggalkan keluarga ini begitu saja. Aku menatapnya. Saya tidak pernah mengatakan ingin meninggalkan siapapun. Tapi ibu sendiri yang kemarin menyuruh saya keluar. Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Kalau sekarang saya benar-benar pergi, itu bukan karena saya ingin menghukum siapapun. Saya hanya mengikuti apa yang ibu minta. Malamnya aku membuka kembali map coklat. Kali ini aku mengambil sertifikat rumah. Aku memperhatikan nama yang tercantum di sana. Namaku. Tidak ada nama Bayu. Tidak ada nama Buruk Mini. Tidak ada nama siapapun dari keluarga suamiku. Aku menyimpan dokumen itu kembali. Namun ketika hendak menutup map, aku menemukan sebuah kwitansi lama. Kwitansi pembayaran rumah. Tanggalnya membuatku terdiam. Pembelian rumah itu ternyata dilakukan beberapa bulan sebelum aku mengenal Bayu. Tetapi ada satu hal aneh. Di bagian bawah kwitansi tercantum nama seorang saksi. Pak Wibowo. Ayah Bayu. Aku langsung membeku. Kenapa ayah Bayu menjadi saksi ketika ayahku membeli rumah itu? Apa hubungan kedua keluarga kami sebelum aku dan Bayu menikah? Aku mengambil ponsel. Lalu menelepon Pak Wibowo. Pak? Iya, Laras? Saya mau bertanya. Kenapa dulu Bapak menjadi saksi pembelian rumah yang diberikan ayah kepada saya? Di seberang telepon terdengar hening. Cukup lama. Lalu suara Pak Wibowo terdengar pelan. Jadi, kamu akhirnya menemukan kwitansi itu. Aku langsung berdiri. Pak, Bapak tahu? Pak Wibowo menghela napas. Ayahmu pernah meminta bantuan Bapak. Bantuan apa? Beliau terdiam lagi. Kemudian berkata, rumah itu sebenarnya dibeli untuk alasan yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat tinggalmu. Aku membeku. Alasan apa? Pak Wibowo menjawab pelan. Ayahmu sudah tahu sesuatu tentang keluarga kami sebelum kamu menikah dengan Bayu. Tanganku langsung gemetar.
Apa yang ayah tahu? Namun sebelum Pak Wibowo menjawab, telepon tiba-tiba terputus. Aku menatap layar ponsel. Dadaku terasa sesak. Ternyata, ayahku sudah mengetahui sesuatu tentang keluarga Bayu jauh sebelum pernikahan kami. Dan jika benar begitu, mungkin alasan ayah menyiapkan rumah itu bukan hanya untuk melindungiku dari kesulitan. Mungkin ayah sudah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi setelah aku menikah. Ternyata ayahku sudah tahu sesuatu sebelum aku menikah. Aku masih memandangi layar ponsel setelah telepon dengan Pak Wibowo terputus. Kalimatnya terus terngiang di kepalaku. Ayahmu sudah tahu sesuatu tentang keluarga kami sebelum kamu menikah dengan Bayu. Apa maksudnya? Selama ini aku mengira ayah hanya ingin memastikan aku punya rumah sendiri. Aku tidak pernah berpikir ada alasan lain. Apalagi sampai melibatkan keluarga Bayu. Aku mengambil foto lama ayah yang tersimpan di meja. Yah, kenapa ayah tidak pernah menceritakan ini? Air mataku jatuh. Aku sangat merindukannya. Seandainya ayah masih ada, mungkin aku bisa bertanya langsung. Pagi harinya aku sengaja datang ke rumah Pak Wibowo. Aku ingin mendapatkan jawaban. Begitu sampai, aku melihat beliau sedang duduk sendirian di teras. Pak. Beliau menoleh. Laras. Aku duduk di sampingnya. Pak, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum saya menikah dengan Bayu. Pak Wibowo menarik napas panjang. Seharusnya kamu belum tahu. Aku menatapnya. Kenapa? Karena ayahmu pernah meminta saya merahasiakannya. Rahasia apa? Beliau terdiam cukup lama. Kemudian berkata, dulu, sebelum kalian menikah, ayahmu mengetahui bahwa keluarga kami sedang mengalami masalah keuangan. Aku mengernyit. Masalah keuangan? Iya. Aku langsung teringat semua kejadian beberapa hari terakhir. Uangku, rumahku, dokumen, dan perlakuan buruk Mini. Aku bertanya, apakah ayah tahu kalau keluarga bapak pernah berniat memanfaatkan saya? Pak Wibowo menunduk. Awalnya tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Buruk Mini pernah meminta bantuan kepada ayahmu. Untuk apa? Untuk melunasi utang keluarga. Aku terdiam. Jadi ayah memang tahu. Namun Pak Wibowo melanjutkan, ayahmu tidak mau memberikan uang begitu saja. Lalu, ia menawarkan bantuan dengan satu syarat. Aku menahan napas. Syarat apa? Pak Wibowo menatapku. Dia meminta keluarga kami berjanji tidak akan pernah menyentuh aset milikmu. Aku langsung terdiam. Berarti ayah sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Pak, kalau begitu kenapa Buruk Mini sekarang justru memperlakukan saya seperti ini? Pak Wibowo menghela napas. Karena janji itu tidak pernah benar-benar dihormati. Aku menutup mulut. Air mataku mulai mengalir. Jadi ayah sudah tahu? Iya. Dan rumah itu? Memang sengaja disiapkan agar kamu punya tempat aman. Aku mengangguk perlahan. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Ayah bukan hanya membelikanku rumah. Ia sedang menyiapkan jalan keluar. Namun aku masih memiliki satu pertanyaan. Pak, kenapa Bapak menjadi saksi pembelian rumah itu? Pak Wibowo tersenyum sedih. Karena ayahmu meminta saya menjadi saksi. Beliau bilang, suatu hari mungkin kamu akan membutuhkan bukti bahwa rumah itu benar-benar milikmu. Aku menundukkan kepala. Tangisku pecah. Ayah benar-benar memikirkanku sampai sejauh itu. Aku pulang dengan hati yang campur aduk. Namun begitu masuk rumah, aku melihat Buruk Mini sedang membuka lemari tempatku menyimpan dokumen. Aku langsung berhenti. Ibu sedang mencari apa? Buruk Mini terkejut. Tidak ada. Aku mendekat. Kenapa map saya terbuka? Beliau langsung menutupnya. Ibu cuma mencari kwitansi listrik. Aku mengambil map itu. Kwitansi listrik tidak pernah saya simpan di sini. Buruk Mini diam. Aku menatapnya. Ibu mencari sertifikat rumah? Wajahnya berubah. Jangan menuduh. Saya tidak menuduh. Saya bertanya. Beliau mulai marah. Memangnya kalau ibu mencari, kenapa? Aku menarik napas. Karena itu dokumen pribadi saya. Buruk Mini mendengus. Rumah ini juga ditempati keluarga. Aku menjawab tenang, iya. Tapi bukan berarti dokumen pribadi saya boleh dibuka tanpa izin. Beliau menunjukku. Kamu sekarang sudah berubah. Aku tersenyum pahit. Memang.
Karena dulu saya terlalu percaya. Malamnya Bayu pulang. Bu Rukmini langsung menceritakan kejadian itu. Bayu, istrimu sekarang sudah berani melarang ibu menyentuh barang di rumah. Bayu menatapku. Aku menunggu. Kali ini Bayu tidak langsung menyalahkanku. Ia justru bertanya, ibu membuka dokumen laras? Bu Rukmini terdiam. Ibu cuma? Bayu menghela napas. Bu, jangan. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, Bayu mulai membelaku. Namun malam itu belum selesai. Karena ketika aku sedang merapikan barang-barang di kamar, aku menemukan sesuatu di balik lemari. Sebuah amplop lama. Di bagian depan tertulis tulisan tangan ayah. Untuk Laras. Jangan dibuka sebelum kamu merasa keluargamu mulai mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Tanganku langsung gemetar. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat. Aku membaca kalimat pertama. Dan air mataku langsung jatuh. Nak, kalau kamu membaca surat ini, berarti firasat ayah tentang keluarga Bayu mungkin benar. Aku menahan napas. Ternyata ayah sudah meninggalkan pesan khusus untukku. Dan isi surat berikutnya bisa mengubah cara pandangku terhadap pernikahanku selamanya. Surat ayah membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Tanganku gemetar ketika memegang surat itu. Aku bahkan membutuhkan beberapa detik sebelum sanggup melanjutkan membaca. Tulisan tangan ayah masih sangat jelas. Nak, kalau kamu membaca surat ini, berarti firasat ayah tentang keluarga Bayu mungkin benar. Aku menelan ludah. Firasat? Tentang apa? Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak pernah ingin ikut campur dalam pilihan hidupmu. Kalau kamu mencintai Bayu, ayah akan menghormatinya. Tapi ayah ingin kamu mengingat satu hal. Aku mengusap air mata. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu kepada siapapun. Dadaku terasa sesak. Ayah ternyata sudah memikirkan hal itu sebelum aku menikah. Aku membaca baris berikutnya. Rumah yang ayah siapkan bukan hanya hadiah pernikahan. Rumah itu adalah jaminan agar kamu selalu punya tempat untuk pulang. Tangisku pecah. Ya? Kenapa ayah harus berpikir sejauh ini? Aku menutup mata. Namun surat itu belum selesai. Jika suatu hari ada orang yang meminta kamu menjual rumah itu, menggadaikannya, atau menyerahkan dokumennya, jangan lakukan. Aku langsung terdiam. Siapa yang akan meminta hal itu? Mengapa ayah begitu khawatir? Aku membaca kalimat terakhir. Karena sebelum kamu menikah, ayah pernah mengetahui bahwa keluarga Bayu memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada yang mereka ceritakan. Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar. Pagi berikutnya aku menemui Pak Wibowo lagi. Aku membawa surat ayah. Pak, apakah Bapak tahu tentang ini? Pak Wibowo membaca surat tersebut. Wajahnya berubah. Ayahmu memang tahu. Masalah apa? Beliau menghela napas. Dulu keluarga kami punya utang. Saya tahu. Tapi bukan itu saja. Aku menunggu. Pak Wibowo menatapku. Ada satu aset keluarga yang hampir disita. Aset apa? Tanah. Aku mengernyit. Tanah yang mana? Tanah yang sekarang berdiri rumah kalian. Aku langsung membeku. Rumah yang saya tempati? Pak Wibowo mengangguk. Tapi rumah itu dibeli ayah saya. Iya. Karena sebelum rumah itu dibeli, tanah tersebut hampir masuk dalam masalah hukum. Aku menatapnya bingung. Lalu kenapa ayah saya membelinya? Pak Wibowo menjawab pelan. Karena ayahmu ingin menyelesaikan masalah itu tanpa membuatmu tahu. Aku semakin bingung. Pak, kenapa ayah membeli rumah di atas tanah yang bermasalah? Karena masalah itu sebenarnya bukan kesalahan ayahmu. Aku menatapnya. Terus siapa? Pak Wibowo terdiam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Pak, tolong. Saya berhak tahu. Beliau akhirnya berkata, masalah itu bermula dari keputusan Bu Rukmini. Aku langsung terdiam. Bu? Iya? Dia pernah menggunakan dokumen keluarga untuk menjamin sebuah pinjaman. Aku memejamkan mata. Jadi, semua masalah memang kembali kepada Bu Rukmini. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh. Namun ketika sampai, aku melihat Bu Rukmini sedang berbicara dengan seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Begitu melihatku, pria itu langsung diam. Bu Rukmini terlihat panik. Ini siapa, Bu? Teman? Teman? Iya.
Pria itu kemudian berdiri. Saya pergi dulu. Aku memperhatikannya sampai keluar rumah. Ada sesuatu yang aneh. Aku menghampiri Bu Rukmini. Dia siapa sebenarnya? Sudah, jangan ikut campur. Aku menatapnya. Kenapa ibu terlihat takut? Beliau langsung marah. Kamu jangan banyak tanya. Aku terdiam. Namun sebelum beliau pergi, sebuah kertas terjatuh dari tasnya. Aku mengambilnya. Bu Rukmini langsung berusaha merebutnya. Jangan dibaca. Terlambat. Aku sudah melihat bagian atas dokumen itu. Surat perjanjian pinjaman. Dan di bagian bawah tercantum sebuah nominal yang sangat besar. Aku menatap Bu Rukmini. Ibu, ini utang siapa? Beliau tidak menjawab. Aku melihat nama penjamin. Tanganku langsung gemetar. Karena nama yang tercantum di sana adalah Bayu. Malam itu aku menunjukkan dokumen tersebut kepada suamiku. Bayu membacanya berkali-kali. Aku tidak pernah tanda tangan ini. Aku menatapnya. Mas yakin? Iya. Aku menunjukkan bagian bawah. Kalau begitu kenapa nama Mas ada di sini? Bayu mulai pucat. Aku tidak tahu. Aku menatapnya. Mas, sepertinya masalah keluarga ini jauh lebih besar daripada yang selama ini kita kira. Bayu mengangguk. Lalu ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kalau ingin tahu siapa yang sebenarnya menggunakan nama kamu, datang sendirian besok malam. Bayu menatapku. Aku menatapnya kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya aku yang sedang dalam bahaya kehilangan sesuatu. Karena ternyata nama suamiku juga sedang digunakan untuk menutupi sebuah rahasia besar. Ternyata nama suamiku digunakan untuk menutupi utang. Aku masih memandangi pesan di ponsel Bayu. Kalau ingin tahu siapa yang sebenarnya menggunakan nama kamu, datang sendirian besok malam. Aku langsung merasa tidak tenang. Mas, jangan datang sendirian. Bayu menatapku. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang mengirim pesan ini. Bayu mengangguk. Iya. Aku mengambil foto surat pinjaman tadi. Dan kita juga harus tahu dari mana dokumen ini berasal. Bayu menghela napas. Aku akan tanyakan kepada ibu. Aku langsung memegang tangannya. Jangan sekarang. Kenapa? Kalau memang ibu terlibat, dia pasti akan menghilangkan bukti. Bayu terdiam. Untuk pertama kalinya, kami seperti berada di sisi yang sama. Keesokan harinya aku pergi bekerja seperti biasa. Namun pikiranku terus tertuju pada surat pinjaman itu. Saat jam istirahat, aku membuka kembali foto dokumen tersebut. Ada satu nomor yang tercantum di bagian bawah. Aku mencoba menghubungi nomor itu. Halo? Seorang pria menjawab. Saya Laras. Saya ingin bertanya tentang dokumen pinjaman atas nama Bayu. Suara di seberang langsung berubah. Bu Laras. Seharusnya ibu tidak ikut campur. Aku tercekat. Kenapa? Ini urusan keluarga. Justru karena ini menyangkut suami saya berhak tahu. Pria itu terdiam. Kemudian berkata, kalau ibu ingin tahu semuanya, temui saya sore ini. Di mana? Ia menyebutkan sebuah kedai kecil tidak jauh dari kantorku. Aku menyetujui. Sore itu aku datang sendirian. Seorang pria sekitar 50 tahun duduk di sudut kedai. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darmawan. Bu Laras? Iya. Ia mengeluarkan sebuah map. Saya bekerja di bagian administrasi lembaga yang menerima pengajuan pinjaman itu. Aku langsung membuka map. Apa ini benar-benar atas nama suami saya? Pak Darmawan mengangguk. Nama, nomor identitas, dan alamatnya sesuai. Aku menatapnya. Tapi suami saya tidak pernah mengajukan. Saya tahu. Bagaimana Bapak tahu? Pak Darmawan menarik napas. Karena saat pengajuan dilakukan, orang yang datang bukan Pak Bayu. Siapa? Ia mengeluarkan salinan kamera pengawas. Aku melihat gambar seorang perempuan. Wajahnya tidak terlalu jelas. Namun pakaian dan tasnya sangat kukenal. Aku langsung membeku. Itu? Pak Darmawan menatapku. Kenal? Aku mengangguk perlahan. Itu Bu Rukmini. Aku pulang dengan hati kacau. Sesampainya di rumah, aku menemukan Bu Rukmini sedang duduk di ruang tengah. Aku berdiri di hadapannya. Ibu. Beliau menoleh. Ada apa?
Aku mengeluarkan foto dari tas. Ibu pernah datang ke kantor pinjaman ini? Wajahnya langsung berubah. Siapa bilang? Jadi benar? Beliau berdiri. Kamu mengikutiku? Saya hanya mencari kebenaran. Bu Rukmini mulai panik. Jangan ikut campur urusan orang tua. Aku menahan air mata. Ini bukan urusan orang lain. Ini nama suami saya. Kalau pinjaman itu gagal dibayar, Bayu yang akan menanggung. Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Ibu menggunakan identitas Bayu tanpa izin. Jangan menuduh. Kalau bukan ibu, siapa? Bu Rukmini tidak menjawab. Malamnya Bayu pulang. Aku langsung menceritakan semuanya. Bayu terlihat sangat marah. Ibu? Ibu benar-benar datang ke tempat itu? Bu Rukmini menangis. Ibu hanya ingin menyelamatkan keluarga. Bayu menatapnya. Dengan menggunakan namaku? Aku tidak tahu harus bagaimana. Kenapa tidak bilang? Bu Rukmini menangis semakin keras. Karena kamu pasti menolak. Bayu menggeleng. Memang aku akan menolak. Karena itu bukan hak ibu. Bu Rukmini akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat kami terdiam. Kalau pinjaman itu tidak cair, kita semua akan kehilangan rumah. Aku langsung menatapnya. Kenapa? Bu Rukmini menutup wajah. Karena rumah itu sudah dijadikan jaminan. Aku merasa tubuhku lemas. Rumah yang mana? Bu Rukmini tidak menjawab. Bayu langsung bertanya. Ibu? Rumah yang mana? Bu Rukmini menangis. Aku sudah tahu jawabannya. Namun aku tetap ingin mendengarnya. Akhirnya ia berkata pelan. Rumah yang kalian tempati sekarang. Aku langsung terdiam. Jadi selama ini, rumah yang menurut mereka adalah tempat tinggal keluarga, ternyata sedang berada di tengah masalah utang yang jauh lebih besar. Dan yang paling membuatku takut, dokumen yang digunakan sebagai jaminan ternyata bukan dokumen palsu. Ada tanda tangan seseorang yang selama ini sangat aku percaya. Tanda tangan ayahku. Tanda tangan ayahku ada di dokumen utang itu. Aku menatap dokumen yang diberikan Bu Rukmini. Tanganku gemetar. Di bagian bawah surat jaminan itu memang ada sebuah tanda tangan. Sekilas aku ingin percaya bahwa aku salah melihat. Tapi aku mengenal tanda tangan itu. Sangat mengenalnya. Itu tanda tangan ayah. Aku duduk perlahan. Mas? Bayu mendekat. Ada apa? Aku menunjuk bagian bawah dokumen. Ini tanda tangan ayahku. Bayu membungkuk untuk melihatnya. Ia mengerutkan dahi. Ras, ayahmu sudah meninggal sebelum kita menikah. Aku mengangguk. Itulah yang membuatku bingung. Bu Rukmini langsung mengambil dokumen tersebut. Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Aku menatapnya. Kenapa? Karena ini urusan lama. Aku berdiri. Urusan lama? Ibu baru saja bilang rumah ini dijadikan jaminan. Dan sekarang saya melihat tanda tangan ayah. Ibu ingin saya diam? Bu Rukmini mulai menangis. Ibu tidak bermaksud menyakitimu. Aku menahan air mata. Tapi ibu sudah melakukannya. Malam itu aku menelepon Pak Wibowo. Pak, saya menemukan sesuatu. Apa? Sebuah dokumen utang. Di dalamnya ada tanda tangan ayah saya. Di seberang telepon terdengar hening. Aku langsung bertanya, Pak, apakah ayah pernah membantu keluarga Bapak dengan jaminan? Pak Wibowo menghela napas. Iya. Aku terdiam. Jadi benar? Benar. Kenapa? Karena saat itu keluarga kami hampir kehilangan rumah. Aku menggenggam ponsel. Tapi rumah itu sekarang atas nama saya. Iya. Bagaimana mungkin ayah menjaminkan rumah yang sudah menjadi milik saya? Pak Wibowo menjawab pelan. Karena waktu itu rumah itu belum sepenuhnya menjadi milikmu. Aku langsung terdiam. Maksud Bapak? Rumah itu memang dibeli oleh ayahmu. Tapi sebelum proses pengalihan selesai, ada masalah administrasi. Aku mengernyit. Masalah apa? Dokumen kepemilikannya belum selesai. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar. Jadi, rumah itu pernah dijadikan jaminan? Iya. Aku menutup mata. Dan ayah menjadi penjamin? Pak Wibowo menjawab. Iya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku membuka semua dokumen yang diberikan ayah. Kwitansi,
surat pembelian, bukti pembayaran. Satu persatu kubaca. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah tanggal. Tanggal yang sama dengan tanggal surat pinjaman. Aku langsung terdiam. Tidak mungkin. Aku membuka surat ayah sekali lagi. Ada satu kalimat yang sebelumnya tidak terlalu kuperhatikan. Nak, kalau suatu hari kamu menemukan dokumen yang menggunakan tanda tangan ayah, jangan langsung percaya bahwa ayah mengkhianatimu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Apa maksudnya? Aku membalik surat tersebut. Di bagian belakang ada tulisan tambahan. Carilah dokumen asli dari Pak Wibowo. Ada seseorang yang memalsukan cerita tentang rumah itu. Jantungku berdegup kencang. Jadi ayah sudah tahu bahwa suatu hari aku akan menemukan dokumen ini? Pagi harinya aku langsung menemui Pak Wibowo. Aku menunjukkan surat tersebut. Beliau membaca perlahan. Wajahnya langsung pucat. Laras, apa yang sebenarnya terjadi? Beliau menatapku. Sepertinya sudah waktunya kamu tahu. Ayahmu tidak pernah menjaminkan rumah itu untuk kepentingan kami. Aku membeku. Tapi tanda tangannya ada. Iya. Namun, dokumen yang kamu pegang bukan dokumen asli. Aku menatapnya. Maksud Bapak? Pak Wibowo mengambil sebuah map dari lemari. Ia menyerahkan dokumen lain. Ini salinan yang saya simpan sejak dulu. Aku membukanya. Ternyata tanda tangan ayah pada dokumen asli berbeda. Aku menatap kedua dokumen itu. Satu tanda tangan terlihat sangat mirip. Tapi ada perbedaan kecil. Aku langsung menyadarinya. Berarti, dokumen yang digunakan untuk menjaminkan rumah saya telah dipalsukan? Pak Wibowo mengangguk. Iya. Aku menarik napas panjang. Lalu siapa yang membuatnya? Pak Wibowo tidak menjawab. Aku menatap wajahnya. Pak, siapa? Beliau akhirnya berkata, orang yang membuat dokumen itu bukan Buruk Mini. Aku membeku. Kalau begitu siapa? Pak Wibowo menunjuk sebuah nama pada dokumen lama. Nama yang selama ini tidak pernah kusangka akan muncul dalam masalah keluargaku. Nama itu adalah nama salah satu orang yang sangat dekat dengan ayahku. Dan ketika aku membaca nama tersebut, aku langsung teringat satu kejadian masa lalu yang selama ini kuanggap tidak penting. Nama itu membuatku terdiam. Orang yang paling dipercaya ayah ternyata terlibat. Aku menatap nama di dokumen itu. Untuk beberapa detik, aku tidak mampu berkata apa-apa. Pak Surya. Nama itu begitu ku kenal. Dia adalah sahabat lama ayah. Orang yang sejak kecil sering datang ke rumah kami. Orang yang pernah membantu mengurus beberapa urusan bisnis ayah. Bahkan ketika ayah sakit, Pak Surya adalah salah satu orang yang paling sering menjenguk. Aku menatap Pak Wibowo. Pak, jangan bilang Pak Surya yang membuat dokumen itu. Pak Wibowo menghela napas. Aku tidak bisa memastikan. Tapi ada bukti yang mengarah ke sana. Aku langsung merasa lemas. Kenapa? Kenapa orang yang dipercaya ayah melakukan ini? Pak Wibowo menatapku. Karena waktu itu ayahmu sedang sakit. Aku terdiam. Dan ada beberapa dokumen yang dipercayakan kepada Pak Surya. Aku menggenggam kertas itu erat. Berarti, ada kemungkinan seseorang memanfaatkan kondisi ayah. Aku pulang membawa salinan dokumen tersebut. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi kenangan. Aku teringat ketika masih kecil. Pak Surya sering datang membawa buah. Kadang ia mengajak ayah berbicara berjam-jam. Aku tidak pernah curiga. Bahkan setelah ayah meninggal, aku masih menganggapnya seperti keluarga sendiri. Sesampainya di rumah, aku membuka lemari lama. Aku mencari dokumen-dokumen milik ayah. Satu persatu kuperiksa. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah buku catatan. Di halaman terakhir ada tulisan tangan ayah. Surya pernah meminta salinan tanda tanganku. Aku langsung membeku. Aku membaca halaman berikutnya. Aku menolak memberikan dokumen asli. Air mataku jatuh. Berarti ayah memang pernah curiga. Tapi kenapa? Tiba-tiba Bayu masuk kamar. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Aku menemukan sesuatu. Aku menunjukkan catatan ayah. Bayu membacanya. Pak Surya? Iya. Siapa dia? Sahabat ayah. Bayu terlihat berpikir. Lalu apa hubungannya dengan keluargaku? Aku menjawab pelan. Belum tahu. Tapi aku yakin ada sesuatu. Bayu duduk di sampingku. Ras, kalau memang dokumen itu dipalsukan,
Kita harus membuktikannya. Aku mengangguk. Namun tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Nomor tidak dikenal. Bayu mengangkat. Halo? Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara pria. Jangan mencari terlalu jauh. Bayu langsung berdiri. Siapa? Telepon terputus. Aku menatapnya. Apa katanya? Bayu menggeleng. Dia menyuruh kita berhenti mencari. Aku menarik napas. Berarti kita berada di jalur yang benar. Malam itu aku memutuskan menghubungi Pak Surya. Aku menemukan nomor lamanya dari buku alamat ayah. Halo? Suara seorang pria menjawab. Siapa? Pak Surya? Iya. Saya Laras. Hening. Cukup lama. Lalu suaranya berubah. Laras? Iya, Pak. Ada apa? Saya menemukan beberapa dokumen lama milik ayah. Tidak ada jawaban. Saya ingin bertanya tentang rumah yang ayah beli sebelum saya menikah. Suara Pak Surya terdengar gugup. Jangan membahas itu. Aku terdiam. Kenapa, Pak? Karena masalah itu sudah selesai. Tapi rumah saya hampir dijadikan jaminan. Saya tahu. Jantungku langsung berdegup. Bapak tahu? Iya. Berarti Bapak terlibat. Pak Surya menghela napas. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Pak, siapa yang membuat dokumen palsu itu? Hening. Kemudian Pak Surya berkata, bukan saya. Lalu siapa? Ia menjawab sangat pelan. Orang yang membuatnya adalah seseorang dari keluarga Bayu. Aku langsung terdiam. Siapa? Namun Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya berkata, besok aku akan menemui kamu. Jangan datang ke rumah. Temui aku di tempat yang aman. Aku mengernyit. Kenapa? Pak Surya menarik napas panjang. Karena kalau orang itu tahu aku sudah bicara, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Telepon terputus. Aku menatap Bayu. Mas, besok kita akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini bermain di belakang kita. Namun aku belum tahu. Pertemuan dengan Pak Surya justru akan membuka rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia tentang mengapa ayah sengaja menyiapkan rumah itu untukku. Dan ketika rahasia itu terbongkar, aku akhirnya memahami satu hal. Ayah ternyata sudah mengetahui bahwa suatu hari aku akan dikhianati oleh orang yang paling dekat denganku. Pertemuan dengan Pak Surya membuatku mengetahui alasan ayah menyembunyikan semuanya. Keesokan paginya aku tidak bisa tenang. Sejak menerima telepon dari Pak Surya, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya orang dari keluarga Bayu yang membuat dokumen palsu itu? Kenapa ayah sampai menyiapkan rumah untukku? Dan mengapa semua rahasia ini baru terbongkar setelah aku mulai ingin meninggalkan rumah? Bayu bersikeras menemaniku. Kamu jangan pergi sendiri. Aku mengangguk. Aku juga tidak mau. Kami akhirnya bertemu Pak Surya di sebuah kedai kecil yang cukup sepi. Begitu melihat kami, wajah Pak Surya langsung terlihat tegang. Laras. Aku duduk di hadapannya. Pak, saya ingin tahu semuanya. Pak Surya menghela napas. Ayahmu pernah meminta saya menyimpan beberapa dokumen. Karena beliau sudah curiga. Curiga kepada siapa? Pak Surya menatap Bayu. Kepada keluarga suamimu. Bayu langsung terdiam. Aku menggenggam tanganku sendiri. Kenapa ayah curiga? Pak Surya membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tua. Karena sebelum kamu menikah, ayahmu menemukan beberapa transaksi yang tidak masuk akal. Aku membuka map tersebut. Ada catatan pembayaran. Ada nama-nama. Ada tanggal. Dan ada satu nama yang terus muncul. Bu Rukmini. Aku menatap Pak Surya. Jadi ibu mertua saya memang sudah berurusan dengan ayah? Iya. Untuk apa? Meminta bantuan. Aku menghela napas. Utang lagi? Pak Surya mengangguk. Tapi ayahmu menolak memberikan uang. Lalu? Beliau justru menawarkan solusi. Ayahmu membeli rumah itu. Aku mengernyit. Kenapa? Karena ayahmu ingin memastikan rumah tersebut tidak bisa digunakan untuk menutup utang keluarga Bayu. Aku langsung terdiam. Jadi selama ini, ayah memang sengaja membeli rumah itu agar terpisah dari masalah keluarga suamiku. Pak Surya melanjutkan. Tapi ada satu hal yang ayahmu takutkan. Apa? Dia takut setelah kamu menikah,
keluarga Bayu akan mencoba mengambil rumah tersebut. Aku menutup mulut. Makanya ayah membuat rumah itu atas nama saya? Iya. Dan meminta bapak menjadi saksi? Iya. Air mataku jatuh. Ayah ternyata sudah memikirkan semuanya. Bayu terlihat sangat terpukul. Pak, apakah ayah saya tahu semua ini? Pak Surya mengangguk. Pak Wibowo tahu sebagian. Lalu Bu Rukmini? Dia tahu lebih banyak. Bayu menundukkan kepala. Aku menatap suamiku. Mas, selama ini keluargamu tahu rumah itu milikku? Bayu tidak mampu menjawab. Pak Surya yang menjawab. Ya. Aku menarik napas panjang. Berarti selama ini, mereka memang berharap suatu hari saya menyerahkan rumah itu? Pak Surya menggeleng. Bukan hanya berharap. Mereka pernah mencoba. Aku langsung membeku. Kapan? Beberapa tahun lalu. Ada seseorang yang datang kepada ayahmu. Dia meminta ayahmu menandatangani surat pengalihan. Aku bertanya, siapa? Pak Surya membuka satu lembar dokumen. Aku membaca nama di sana. Bu Rukmini. Aku menutup mata. Ternyata dugaan itu benar. Namun Pak Surya kemudian berkata, ada satu hal yang belum kamu ketahui. Apa? Bu Rukmini bukan orang yang memalsukan tanda tangan ayahmu. Aku mengerutkan dahi. Lalu siapa? Pak Surya menatap Bayu. Orang yang melakukannya adalah... Ia berhenti. Bayu menatapnya. Siapa, Pak? Pak Surya menarik napas panjang. Siska. Aku membeku. Siska? Adik Bayu? Perempuan yang selama ini tinggal bersama kami? Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Pak Surya mengangguk. Aku juga tidak ingin percaya. Tapi ada bukti. Ia mengeluarkan sebuah foto. Foto Siska sedang berada di sebuah kantor administrasi. Di tangannya terlihat salinan dokumen rumahku. Aku menatap foto itu lama. Bayu langsung berdiri. Kenapa Siska melakukan ini? Pak Surya menjawab. Karena dia punya utang sendiri. Dan dia yakin rumah Laras bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Aku merasa tubuhku lemas. Jadi, selama ini bukan hanya Bu Rukmini. Bukan hanya keluarga Bayu. Tetapi adik suamiku sendiri juga diam-diam mencoba mengambil sesuatu yang menjadi hakku. Aku dan Bayu pulang dengan membawa semua bukti. Namun saat kami tiba di rumah, Siska sudah menunggu. Wajahnya pucat. Di tangannya ada sebuah tas. Begitu melihat kami, dia langsung berkata, Mas, aku mau pergi. Bayu mengernyit. Kenapa? Siska menangis. Aku sudah tahu kalian menemukan semuanya. Aku menatapnya. Siska, kenapa kamu melakukan itu? Ia menundukkan kepala. Aku terpaksa. Siapa yang memaksamu? Siska menangis semakin keras. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuatku dan Bayu sama-sama terdiam. Bukan ibu yang menyuruhku. Aku mengerutkan dahi. Lalu siapa? Siska mengangkat wajahnya. Orang yang menyuruhku adalah seseorang yang selama ini kalian anggap paling tidak mungkin terlibat. Aku menatapnya. Siapa? Siska membuka mulut. Namun sebelum menyebutkan namanya, terdengar suara pintu rumah dibuka dari luar. Dan orang yang masuk ke dalam rumah, membuat wajah Siska langsung pucat. Orang yang masuk itu membuat semuanya berubah. Pintu rumah terbuka perlahan. Aku berdiri di samping Bayu. Siska yang sejak tadi menangis langsung menundukkan kepala. Wajahnya berubah pucat. Aku menoleh ke arah pintu. Dan orang yang masuk membuatku benar-benar tidak percaya. Pak Wibowo, ayah Bayu. Beliau berdiri sambil membawa sebuah tas hitam. Bayu langsung menghampiri. Ayah? Kenapa ayah datang? Pak Wibowo tidak menjawab. Matanya tertuju kepada Siska. Siska? Berapa lama lagi kamu mau menyimpan kebohongan ini? Siska langsung menangis. Ayah, aku minta maaf. Aku menatap Bayu. Mas? Bayu terlihat bingung. Ayah tahu semuanya? Pak Wibowo mengangguk. Iya. Sejak kapan? Beliau menghela napas. Sejak awal. Aku merasa dadaku kembali sesak. Sejak awal? Berarti semua orang tahu kecuali aku? Pak Wibowo meletakkan tas hitam di atas meja. Ayah datang bukan untuk membela siapa-siapa. Ayah datang untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Laras.
Aku menatap tas tersebut. Apa itu, Pak? Beliau membuka tas. Di dalamnya ada beberapa map dan sebuah kotak kecil. Aku mengambil map paling atas. Mataku langsung membesar. Dokumen asli rumah. Aku menatap Pak Wibowo. Kenapa Bapak memegang ini? Beliau menundukkan kepala. Dulu ayahmu menitipkannya kepada Bapak. Aku hampir tidak percaya. Kenapa? Karena ayahmu takut dokumen itu diambil setelah beliau meninggal. Air mataku langsung jatuh. Ayah mempercayai Bapak. Iya. Lalu kenapa baru sekarang diberikan? Pak Wibowo menghela napas. Karena Bapak terlalu takut. Aku menatapnya. Takut kepada siapa? Beliau menatap Buruk Mini yang baru saja masuk dari arah dapur. Wajah Buruk Mini langsung berubah. Pak. Jangan. Pak Wibowo mengangkat tangan. Sudah cukup. Buruk Mini mulai menangis. Kamu mau menghancurkan keluarga sendiri? Pak Wibowo menjawab pelan. Keluarga ini sudah hancur sejak kita memilih kebohongan. Bayu berdiri terpaku. Ayah? Jadi selama ini ibu memang tahu? Pak Wibowo mengangguk. Ibumu tahu. Siska tahu. Ayah tahu. Lalu kenapa hanya Laras yang tidak tahu? Tidak ada yang menjawab. Aku mengusap air mata. Karena saya dianggap terlalu bodoh untuk mengetahui semuanya. Buruk Mini menangis. Bukan begitu. Lalu apa? Aku menatap beliau. Ibu membuang makanan saya. Ibu menyuruh saya keluar. Ibu membuka dokumen saya. Ibu menggunakan nama Bayu. Dan sekarang saya tahu ibu bahkan pernah mencoba mengambil rumah yang disiapkan ayah untuk saya. Buruk Mini menutup wajah. Aku salah. Aku menggeleng. Bukan satu kesalahan, Bu. Ini keputusan yang dilakukan berkali-kali. Siska akhirnya berdiri. Rani? Aku mau jujur. Aku menatapnya. Aku yang mengambil salinan dokumen rumahmu. Bayu langsung menatap adiknya. Siska? Aku takut. Aku punya utang. Awalnya aku cuma ingin mencari cara agar bisa membayar. Lalu? Siska menangis. Ibu menyuruhku bertanya kepada seseorang. Siapa? Siska terdiam. Aku mendekat. Siapa yang menyuruhmu? Siska menatap Pak Wibowo. Kemudian menatap Bayu. Ayah tahu. Bayu langsung membeku. Ayah? Pak Wibowo menutup mata. Iya. Aku menatap beliau. Bapak yang menyuruh Siska? Pak Wibowo menggeleng. Bukan. Lalu siapa? Pak Wibowo mengambil napas panjang. Orang yang menyuruh Siska? Adalah orang yang selama ini diam-diam mengatur semua masalah ini. Aku menunggu. Pak Wibowo akhirnya berkata. Rukmini. Bu Rukmini menangis. Siska menundukkan kepala. Bayu memegang kepalanya. Dan aku merasa aneh. Karena sebenarnya aku sudah menduga. Namun kemudian Pak Wibowo mengatakan sesuatu yang membuatku kembali terkejut. Rani? Bu Rukmini memang menyuruh Siska. Tapi bukan dia yang memulai semuanya. Aku menatap beliau. Siapa? Pak Wibowo membuka kotak kecil dari dalam tas. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk. Ini rekaman percakapan. Rekaman siapa? Pak Wibowo menatap Bayu. Rekaman orang yang selama ini mengendalikan ibumu. Aku mengernyit. Siapa orang itu? Pak Wibowo tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan flash disk kepadaku. Putar. Aku memasukkannya ke laptop. Rekaman mulai terdengar. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara seseorang yang sangat kukenal. Suara itu membuat seluruh tubuhku membeku. Karena orang yang selama ini mengatur semuanya ternyata adalah Bayu sendiri. Aku menatap suamiku. Bayu langsung pucat. Aku bisa menjelaskan? Namun aku tidak mampu menjawab. Ternyata Bayu juga menyembunyikan sesuatu dariku. Suara dari rekaman itu terus berputar di kepalaku. Suara Bayu. Suamiku sendiri. Orang yang selama ini selalu kukira hanya terlalu lemah untuk melawan keluarganya. Aku menatapnya dengan air mata yang tidak lagi bisa kutahan. Mas? Suara itu benar suara Mas? Bayu tidak menjawab. Aku menatapnya lebih dalam. Jawab aku. Bayu akhirnya menundukkan kepala. Iya. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Jadi selama ini? Mas juga tahu? Bayu mengusap wajahnya.
Aku tahu sebagian. Sebagian? Aku tertawa pahit. Berapa banyak bagian yang harus aku ketahui supaya Mas merasa aku pantas tahu? Bayu menangis. Aku takut kehilangan semuanya. Aku menggeleng. Ya Mas takutkan kehilangan aku? Atau kehilangan rumah ini? Bayu terdiam. Aku kembali memutar rekaman. Terdengar suara Bayu berbicara kepada seseorang. Jangan sampai Laras tahu soal dokumen rumah. Lalu suara lain menjawab. Kalau dia tahu, semuanya akan gagal. Aku langsung menghentikannya. Aku menatap Bayu. Siapa orang itu? Bayu tidak menjawab. Mas? Siapa? Ia akhirnya berkata pelan. Pak Surya. Aku terdiam. Pak Surya? Iya. Aku langsung teringat pertemuanku dengannya. Jadi, orang yang selama ini kukira membantu ayah menjaga rahasia ternyata justru pernah bekerja sama dengan Bayu. Aku merasa semakin sulit membedakan siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Apa tujuan kalian? Bayu menangis. Aku awalnya hanya ingin membantu keluarga. Utang ibu. Utang Siska. Masalah ayah. Semuanya menumpuk. Aku menatapnya. Jadi solusinya adalah rumahku? Bayu menggeleng. Aku tidak pernah berniat mengambil rumahmu. Lalu kenapa dokumennya disembunyikan? Aku ingin mencari cara lain. Aku tertawa getir. 4 tahun, Mas. 4 tahun aku hidup bersama Mas. Kenapa tidak pernah cerita? Bayu menundukkan kepala. Karena setiap kali aku ingin bicara, aku takut kamu pergi. Aku mengusap air mata. Dan sekarang? Bayu menatapku. Sekarang aku justru kehilangan kepercayaanmu. Bu Rukmini tiba-tiba menghampiri Bayu. Bayu, jangan ceritakan semuanya. Aku langsung menoleh. Masih ada yang belum saya tahu? Bu Rukmini terdiam. Aku berdiri. Kalau memang masih ada, lebih baik semuanya dibuka sekarang. Pak Wibowo mengangguk. Rani benar. Sudah terlalu lama keluarga ini hidup dalam kebohongan. Aku menatap Bayu. Mas, aku mau dengar semuanya. Bayu menarik napas panjang. 6 bulan lalu, aku memang pernah berbicara dengan Pak Surya. Untuk apa? Untuk mencari cara agar utang keluarga bisa diselesaikan tanpa menjual rumah. Terus, Pak Surya menawarkan sebuah jalan. Aku menunggu. Dia bilang kalau dokumen rumah bisa digunakan sebagai jaminan sementara. Aku langsung memotong. Jaminan? Iya. Aku menatapnya tidak percaya. Mas setuju? Bayu menangis. Aku tidak pernah menandatangani dokumen itu. Tapi Mas tahu rencananya? Iya. Aku memejamkan mata. Jadi inilah pengkhianatan yang sebenarnya. Bayu mungkin tidak mencuri rumahku. Tapi dia membiarkan orang lain mencoba mengambilnya. Aku mengambil map rumah dari meja. Mulai malam ini, aku akan membawa semua dokumen ini. Bayu langsung berdiri. Rani, aku tidak akan mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya mengambil kembali milikku. Bu Rukmini menangis. Jangan pergi. Aku menatapnya. Dulu, dialah orang yang menyuruhku pergi. Sekarang, dia justru memintaku tinggal. Aku berkata pelan. Bu, beberapa hari lalu ibu bilang rumah ini tidak wajib melayani saya. Ibu juga menyuruh saya keluar. Jadi saya akan keluar. Bu Rukmini langsung menangis. Rani, jangan. Aku menggeleng. Maaf. Tapi saya sudah terlalu lelah. Aku mengambil koper. Bayu berdiri di depan pintu kamar. Rani, aku masih mencintai kamu. Aku berhenti. Tapi cinta tanpa kejujuran. Bukan rumah yang bisa membuat seseorang merasa aman. Bayu menangis. Aku melangkah keluar. Namun sebelum aku benar-benar pergi, Pak Wibowo memanggilku. Rani. Aku menoleh. Beliau menyerahkan satu amplop terakhir. Ini dari ayahmu. Aku membeku. Masih ada surat? Pak Wibowo mengangguk. Dan ayahmu meminta bapak memberikannya hanya kalau kamu benar-benar memutuskan untuk pergi. Aku membuka amplop itu. Hanya ada satu kalimat. Nak, kalau kamu sudah sampai pada titik ini, jangan takut memulai hidup dari awal. Karena ayah tidak pernah menyiapkan rumah itu agar kamu tinggal di sana sendirian selamanya.
Ayah menyiapkannya agar kamu tidak pernah merasa terjebak di rumah siapapun. Tangisku pecah. Aku memeluk surat itu. Namun ketika hendak pergi, Bayu tiba-tiba berkata, "Rani, ada satu hal lagi yang belum aku ceritakan." Aku berhenti. Bayu menatapku dengan wajah penuh penyesalan. "Uang yang selama ini kamu kira hilang. Sebenarnya tidak semuanya digunakan keluargaku." Aku menoleh. "Maksud Mas?" Bayu menarik napas panjang. "Sebagian uang itu, diam-diam aku simpan untuk kamu." Aku terdiam. Tapi ada alasan kenapa aku melakukannya. Aku menatapnya. "Alasan apa?" Bayu mengeluarkan sebuah buku tabungan. Dan saldo di dalamnya membuatku benar-benar tidak percaya. Uang itu ternyata disimpan Bayu untukku. Aku menatap buku tabungan yang diberikan Bayu. Tanganku gemetar ketika melihat angka di halaman pertama. Jumlahnya tidak sedikit. Bahkan cukup untuk membuatku bertanya-tanya dari mana uang sebanyak itu berasal. "Mas, ini uang siapa?" Bayu menundukkan kepala. "Uang kamu?" Aku langsung menggeleng. "Jangan bercanda." Aku serius. Aku membuka halaman berikutnya. Ternyata ada banyak transaksi masuk selama beberapa tahun terakhir. Tanggalnya berbeda-beda. Jumlahnya juga berbeda. Aku mengenali beberapa tanggal itu. Tanggal ketika aku menerima bonus. Tanggal ketika usaha sampinganku mendapatkan pembayaran. Tanggal ketika aku pernah merasa uang di rekeningku berkurang tanpa tahu kemana perginya. Aku menatap Bayu. "Jadi selama ini, Mas yang mengambil sebagian uangku?" Bayu mengangguk. "Tapi bukan untuk keluargaku." Aku menarik napas. "Lalu untuk apa?" Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu suatu hari kamu mungkin membutuhkan jalan keluar. Setiap kali aku melihat ibu mulai meminta terlalu banyak, aku menyisihkan sebagian uangmu. Awalnya aku ingin mengembalikannya. Tapi kemudian aku takut ibu menemukannya." Aku terdiam. "Kenapa Mas tidak pernah bilang?" "Karena aku pengecut." Jawaban itu sederhana, tapi terasa sangat menyakitkan. Aku menatap buku tabungan itu lagi. "Mas, kalau memang ini untukku, kenapa selama ini aku merasa seperti semua orang mengambil uangku?" Bayu menangis. "Karena aku salah. Aku menyimpan uang itu tanpa izinmu. Aku pikir aku sedang melindungimu. Tapi aku malah membuatmu kehilangan kepercayaan." Aku mengusap air mata. "Mas benar. Mas memang berniat melindungi. Tapi cara Mas salah." Bayu mengangguk. Aku tahu. Bu Rukmini yang sejak tadi berdiri di belakang kami tiba-tiba menangis. "Bayu, jadi selama ini kamu menyimpan uang Laras?" Bayu menoleh. "Iya, Bu." "Kenapa kamu tidak pernah memberitahu ibu?" "Karena uang itu bukan milik ibu." Bu Rukmini terdiam. Untuk pertama kalinya, Bayu berani mengucapkan kalimat itu. Aku menatap suamiku. Ada rasa sedih, tapi juga sedikit bangga. Karena laki-laki yang selama ini selalu diam akhirnya mulai berani mengambil sikap. Aku memasukkan buku tabungan itu ke dalam tas. "Aku akan menyimpan ini." Bayu mengangguk. "Silakan. Dan mulai sekarang, aku tidak mau ada lagi uang yang disimpan tanpa sepengetahuanku." Bayu mengangguk. "Aku janji." Aku kemudian menatap Bu Rukmini. "Ibu." Beliau mengangkat wajah. "Kalau selama ini saya dianggap terlalu banyak bekerja, kalau saya dianggap tidak tahu diri, kalau saya dianggap hanya menumpang, saya tidak akan membantah lagi." Aku menarik koper. "Karena sekarang saya benar-benar akan pergi." Bu Rukmini langsung menangis. "Rani, jangan." Aku berhenti. Dulu aku menunggu beliau mengucapkan kalimat itu. Sekarang ketika kalimat itu benar-benar keluar, hatiku justru terasa kosong. Aku pergi malam itu, bukan karena ingin membalas dendam. Bukan karena ingin membuat keluarga Bayu menderita. Aku hanya ingin bernapas tanpa merasa harus meminta izin kepada siapapun. Ketika sampai di rumah yang disiapkan ayah, aku membuka pintunya perlahan. Rumah itu sederhana, tidak besar, tidak mewah. Tapi begitu masuk, aku merasa tenang. Aku duduk di ruang tengah, lalu menangis sepuasnya. Ya, aku akhirnya pulang. Keesokan harinya aku mulai menata hidup. Aku kembali fokus bekerja. Aku mengurus dokumen rumah.
Aku juga menemui pengacara untuk memastikan tidak ada satupun asetku yang digunakan tanpa persetujuan. Sementara itu, Bayu mulai menyelesaikan masalah keluarganya. Ia meminta semua dokumen utang diperiksa. Ia juga meminta Bu Rukmini dan Siska bertanggung jawab atas tindakan mereka. Untuk pertama kalinya, Bayu tidak lagi menjadi anak yang selalu menuruti semua perkataan ibunya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari Bayu. "Ras?" "Iya." "Ada kabar." "Apa?" "Pak Surya datang." Aku langsung terdiam. "Untuk apa?" "Dia membawa dokumen asli. Katanya ada satu bagian dari cerita yang belum pernah kita ketahui." Aku mengernyit. "Bagian apa?" Bayu menjawab. "Katanya sebelum ayahmu meninggal, beliau pernah membuat sebuah perjanjian." "Perjanjian apa?" Bayu terdiam beberapa detik. "Laras, perjanjian itu menyebutkan bahwa kalau suatu hari keluarga kami mencoba mengambil rumahmu, seluruh bukti transaksi akan dibuka kepada publik." Aku membeku. "Mas, berarti ayah sudah menyiapkan semuanya?" "Iya." Namun Bayu belum selesai. "Dan ada satu nama yang tercantum sebagai orang yang paling bertanggung jawab." Aku menahan napas. "Siapa?" Bayu menjawab pelan. "Bu Rukmini." Aku menutup mata. Ternyata, rahasia terakhir belum terbuka. Dan kali ini bukan hanya soal rumah. Ini tentang uang yang selama bertahun-tahun diam-diam dipindahkan dari rekeningku. Akhirnya mereka menyesal, tapi aku sudah memilih jalanku. Pagi itu Bayu datang ke rumahku. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak ada lagi sikap ragu seperti dulu. Ia membawa sebuah map tebal. "Ras, aku sudah membawa semuanya." Aku mempersilakannya duduk. "Dokumen apa?" Bayu meletakkan map itu di meja. "Semua bukti transaksi. Semua utang. Dan semua dokumen yang pernah digunakan keluargaku tanpa sepengetahuanmu." Aku membuka map tersebut. Satu persatu kubaca. Nama Bu Rukmini memang muncul berkali-kali. Ada uang yang digunakan untuk membayar utang. Ada pembayaran kebutuhan Siska. Ada transaksi yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Aku menutup map itu. Jadi benar? Selama ini uangku memang banyak digunakan untuk menyelamatkan keluarga Mas. Bayu mengangguk. "Iya. Tapi sekarang semuanya akan dikembalikan." Aku menatapnya. "Bagaimana?" "Aku menjual sebagian asetku." Aku terdiam. "Mas tidak perlu melakukan itu." Bayu menggeleng. "Aku harus bertanggung jawab. Ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang kepercayaan yang aku hancurkan." Beberapa hari kemudian, aku datang ke rumah lama bersama Bayu. Bu Rukmini sudah menunggu. Begitu melihatku, beliau langsung menangis. "Rani?" Aku berdiri di depan pintu. "Ibu mau bicara?" Beliau mengangguk. "Ibu minta maaf." Aku diam. "Ibu terlalu keras kepadamu. Ibu selalu merasa kamu akan mengambil anak ibu. Padahal sebenarnya, kamu justru orang yang paling banyak membantu keluarga ini." Aku menundukkan kepala. "Saya sudah memaafkan ibu." Bu Rukmini menangis. "Tapi kamu tidak mau kembali?" Aku menggeleng. "Maaf, Bu. Rumah itu dulu memang tempat saya tinggal. Tapi sekarang saya punya tempat sendiri. Saya tidak ingin kembali hidup dengan rasa takut." Pak Wibowo kemudian datang. Beliau membawa dokumen terakhir dari Pak Surya. "Rani, ayahmu memang sudah menyiapkan semuanya." Aku menerima dokumen itu. Ternyata sebelum meninggal, ayah membuat pernyataan resmi mengenai rumah tersebut. Isinya sederhana. Rumah itu adalah milikku. Tidak boleh dialihkan tanpa persetujuanku. Dan seluruh bantuan yang pernah diberikan ayah kepada keluarga Bayu bukanlah utang. Aku membaca kalimat terakhir. "Saya membantu keluarga mereka karena saya percaya mereka akan menjaga putri saya. Jika suatu hari mereka justru menyakitinya, maka putri saya berhak mengambil kembali seluruh kehidupannya." Air mataku langsung jatuh. Ayah ternyata tidak pernah memintaku bertahan. Ayah hanya ingin aku punya pilihan. Bu Rukmini menangis. "Rani, ibu baru sadar. Selama ini ibu selalu berpikir rumah itu adalah milik keluarga. Padahal sejak awal, itu adalah tempat yang ayahmu siapkan agar kamu punya pilihan." Aku mengangguk. "Iya, Bu. Dan sekarang saya memilih pergi."
Buruk Mini memegang tanganku. Jangan putus hubungan dengan kami. Aku tersenyum tipis. Saya tidak akan membenci kalian. Tapi saya juga tidak akan kembali menjadi orang yang selalu mengalah. Bayu kemudian berdiri di hadapanku. Ras, kalau suatu hari kamu mau memberi aku kesempatan, aku ingin memulai semuanya dari awal. Aku menatapnya lama. Aku masih mencintai Bayu. Aku tidak akan berbohong soal itu. Tapi cinta saja tidak cukup. Aku pernah memberikan seluruh kepercayaanku. Dan kepercayaan itu membutuhkan waktu untuk dibangun kembali. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Bayu mengangguk. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, aku tidak akan memaksamu. Aku tersenyum kecil. Mungkin itu awal perubahan, Mas. Beberapa bulan berlalu. Hidupku mulai tenang. Usahaku berkembang. Aku tidak lagi takut pulang malam. Tidak ada lagi suara yang memarahiku karena bekerja. Tidak ada lagi yang membuatku merasa menjadi beban. Suatu malam aku pulang dari kantor. Aku membuka pintu rumahku sendiri. Meletakkan tas. Lalu tersenyum. Dulu aku pulang ke rumah dengan perasaan takut. Sekarang aku pulang dengan perasaan lega. Dan aku akhirnya memahami sesuatu. Rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman menjadi diri sendiri. Seminggu kemudian aku menerima pesan dari Buruk Mini. Laras, terima kasih karena masih mau memaafkan ibu. Aku membalas singkat. Saya sudah memaafkan, Bu. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Setelah itu aku meletakkan ponsel. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku dengan Bayu. Mungkin kami akan kembali. Mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut kehilangan siapapun. Karena aku sudah menemukan kembali diriku sendiri. Dan malam ketika Buruk Mini membuang makananku ke anjing sambil berkata, rumah ini tak wajib melayanimu. Ternyata menjadi malam yang mengubah hidupku. Dulu aku menangis karena merasa tidak punya tempat. Sekarang aku tersenyum karena sadar. Aku tidak pernah kehilangan rumah. Aku hanya akhirnya menemukan tempat yang benar-benar bisa kusebut rumah.